Kena cepat-cepat. Posisi. Rocky! ఈ సింహం నుంచి కాపాడుకో. ఈ అరగంట నాకేం తెలియదు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video Islamita TV tanpa skip. Nah, kali ini Islamita TV kembali hadir tentunya dengan alur cerita film-film pilihan yang akan menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini Islamita TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rocky. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah seorang pemuda yang membunuh semua mafia yang melakukan kekejaman pada wanita dengan cara membakar pelaku hidup-hidup. Namun semua aksinya mendapat dukungan dari semua wanita, baik korban maupun bukan korban dari para mafia tersebut. Semuanya ia lakukan karena adiknya merupakan salah satu korban kekerasan tersebut hingga meninggal secara tragis. Ia berjuang mati-matian untuk membalas dendam pada semua pelaku kejahatan terhadap wanita di kota tersebut. Berhasilkah ia menjalankan aksinya? Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi ingat selalu sebelumnya untuk terus dukung Islamita TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Nah, kalau sudah, mari langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Kejahatan terhadap wanita semakin meningkat. Pemerkosaan, penjualan wanita, dan kekerasan di kehidupan rumah tangga kian marak terjadi. Namun hukum buta melihat itu semua. Bahkan seorang anak Perdana Menteri yang menggilir memperkosa pacarnya bersama teman-temannya bisa bebas. Bahkan berbuat seenaknya di hadapan warga lain saat mau menaiki kereta tanpa tiket, ia meminta diizinkan untuk menumpang kereta api. Hal tersebut mengakibatkan semua calon penumpang marah, hingga terjadi kerusuhan. Rocky merupakan seorang pemuda yang bekerja di stasiun kereta tersebut, memaksa anak Perdana Menteri tersebut meminta maaf kepada kepala tiket karena telah menamparnya di depan orang ramai. Mau tidak mau, akhirnya Barat meminta maaf menurunkan harga dirinya di depan semua orang. Rocky yang memiliki seorang kekasih bernama Tripura, seorang wartawan di TV, selalu mengangkat tentang kekerasan pada wanita. Namun terkadang atasannya merasa bosan dan meminta Tripura mencari bahan lain. Tripura mengatakan bahwa ia memiliki banyak bukti tentang semua kejahatan yang dilakukan kepada para wanita. Tripura mengajak seorang temannya untuk menyelinap ke sebuah gedung yang terdapat para wanita yang siap dijadikan para pelacur. Tripura menyamar menjadi salah satu dari mereka yang menggunakan baju bercadar lengkap. Sambil melancarkan aksinya, Tripura merekam semua kejadian yang ada di dalam gudang tersebut. Namun Tripura tertangkap basah, kameranya diambil dan ia dipermalukan. Saat itu Tripura mau diperkosa sambil direkam. Namun tiba-tiba pintu dihancurkan oleh Rocky. Dengan cepat ia memberi pelajaran pada semua orang yang berada di gudang tersebut sampai polisi datang dan membawa mereka semua. Setelah semua para penjahat dibawa ke penjara, ia malah menampar Tripura karena melakukan hal yang terlalu mengambil risiko. Tripura menjelaskan ia sangat sedih melihat wanita-wanita tadi diperlakukan seperti binatang. Mereka adalah korban-korban penculikan yang kemudian dilelang untuk dijual ke luar negeri. Rocky selalu menyempatkan mengantar adiknya untuk kuliah. Namun kali ini ia harus kembali ke kampus karena nomor ujian Gayatri adiknya tertinggal di saku bajunya. Tapi saat ia masuk ke lorong kelas, semua mahasiswa berhamburan. Rocky mempercepat langkahnya ketika mendengar suara Tripura menjerit memanggil namanya. Ketika Rocky masuk ke kelas, ia melihat Madukar mendonakkan sebilah pisau. Melihat hal itu membakar kemarahannya. Rocky langsung menerjang Madukar dan menghajarnya hingga ia menghambur keluar kampus. Ia pun tersungkur dan ditangkap oleh polisi yang dipanggil oleh semua mahasiswa. Namun sayang, seorang teman akrab Gayatri tidak dapat mereka tolong karena terkena sabetan pisau Madukar.
Gayatri sangat terguncang melihat teman akrabnya meninggal seperti itu. Setelah kejadian itu, ayah Gayatri trauma mengirimnya ke kampus hingga memutuskannya untuk menikahkan Gayatri dengan seorang pria. Gayatri menyetujui keputusan ayahnya, tapi keluarga Raki kekurangan dana untuk mempersiapkan pernikahan Gayatri. Ibu Gauri mau membantu keluarga Raki asal Raki mau menikahi sepupunya sendiri, Gauri, yang telah diam-diam mencintai Raki semenjak kedatangannya. Karena kasih sayangnya kepada Gayatri membuat Raki menyetujui kemauan bibinya. Raki pun mengatakan semuanya pada Tripura, tapi Tripura pura-pura menganggap ini candaan, hingga membuat kesal Raki dan meninggalkannya seorang diri. Raki meminta pernikahannya dengan Gauri diadakan setelah 3 bulan pernikahan adiknya, karena rencananya suami Gayatri akan membawa Gayatri ke Amerika. Namun di rumah Tripura menangis mengadukan masalah pernikahan Raki dan juga Gauri. Pernikahan Gauri pun digelar, semua berbahagia merayakan pernikahan Gayatri. Terlebih Raki yang menangis bahagia melihat adiknya menikah. Tapi ia merasa sedih ketika melepas Gayatri untuk ikut bersama dengan suaminya. Karena semenjak kecil mereka selalu bersama, setelah ibu mereka meninggal sehabis melahirkan Gayatri. Kehidupan pernikahan Gayatri tak seindah yang diharapkan dirinya dan keluarganya. Ia yang tinggal bersama ibu mertua dan adik iparnya selalu diperlakukan buruk dan diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Saat Gayatri mendapat kekerasan dalam rumah tangga, Raki tiba-tiba muncul dan melihat itu membuat ia sangat marah. Tapi Gayatri melarang kakaknya untuk memukuli suaminya. Sampai di rumah, Raki menceritakan semua tentang kehidupan rumah tangga Gayatri pada ayah dan pamannya serta meminta mereka untuk menjemput Gayatri. Tapi tiba-tiba Gayatri datang karena mau merayakan festival keagamaan. Raki sangat terkejut ketika melihat telapak tangan Gayatri terkena luka bakar. Hati Raki sangat hancur. Sambil mengolesi obat, Raki terus menangis. Namun air mata mereka semua berubah menjadi tawa ketika Gayatri mengabari dirinya tengah hamil. Ayah Gayatri meminta Gayatri untuk pulang dan menemui keluarga suaminya. Karena bagaimanapun Gayatri telah berkeluarga. Akhirnya ayah dan Raki mengantar Gayatri kembali ke rumah suaminya. Keluarga suami Gayatri yang mengetahui Gayatri hamil berpura-pura baik dan berpura-pura akan membawa Gayatri ke Amerika dan mengubah hidup di sana. Tapi Raki diminta memberikan uang dalam jumlah yang sangat banyak. Raki pun akhirnya menyetujuinya dan menyanggupi keinginan keluarga suami Gayatri. Setelah Raki meninggalkan rumah Gayatri, paman dan keluarga suami Gayatri merencanakan sesuatu yang sangat jahat kepada Gayatri. Ternyata hal itu didengar oleh Gayatri. Mengetahui hal itu, keluarga suami Gayatri marah dan mereka memukuli Gayatri dan mengikat tubuhnya di kursi. Mereka menyumpal mulut Gayatri dan menyiramkan bensin ke tubuh Gayatri. Setelah mendapat uangnya, Raki membawa uang tersebut ke rumah Gayatri. Ibu mertua Gayatri menemui Raki dan berbohong mengenai Gayatri. Tanpa rasa curiga, ia memberikan uangnya kepada ibu mertua Gayatri. Raki tidak menyadari bahwa Gayatri berada dalam bahaya dan meninggalkan rumah Gayatri begitu saja. Selepas kepergian Raki, Gayatri dibakar hidup-hidup oleh keluarga suaminya, bahkan suaminya sendiri. Keesokan harinya, Raki mendapat kabar bahwa Gayatri dirawat di rumah sakit. Dengan cepat, Raki menuju rumah sakit. Raki mendadak mengalami shock yang teramat ketika melihat Gayatri mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Saat dokter datang, ia mengatakan Gayatri telah meninggal dunia. Dengan langkah lemah, Raki meninggalkan rumah sakit. Kremasi terhadap Gayatri pun dilakukan dengan suasana yang sangat mengharukan. Keluarga Gayatri meminta penyelidikan dilakukan karena kematian Gayatri membakar tubuhnya sendiri dan mengunci pintu dapur. Di pengadilan pun hakim memenangkan keluarga suami Gayatri karena sebelumnya hakim dan pengacara sudah disuap oleh keluarga suami Gayatri. Saat sidang keputusan atas kasus kematian Gayatri digelar, Raki malah memilih mendatangi tempat dilakukannya kremasi Gayatri. Saat itu Raki seperti mendapat penglihatan bahwa Gayatri tewas karena dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh keluarga suaminya. Raki pun menangis meraung-raung di gundukan abu Gayatri. Sementara di persidangan, keluarga suami Gayatri termasuk suami Gayatri dinyatakan tidak bersalah. Mereka bersorak sukacita sementara ayah dan paman Gayatri merasa sangat sedih. Saat keluarga suami Gayatri masuk ke mobil, tiba-tiba Raki muncul dan langsung menyiramkan bensin ke sekitar mobil tersebut dan langsung membakar mereka semua hidup-hidup. Semua yang ada di parkiran menjadi panik dan Raki langsung membakar hakim, dokter serta polisi yang telah memihak pada keluarga suami adiknya tersebut.
Kepala Kepolisian menunjuk Menakasih seorang polisi wanita untuk menangani kasus tersebut. Raki menemui Tripura dan ia menjelaskan mengapa dirinya melakukan pembakaran kepada semua penjahat tersebut. Karena ia tidak mendapat keadilan dan ia tidak mau wanita-wanita di luar sana mendapat perlakuan seperti Gayatri hingga akan ada Gayatri-Gayatri lain yang bernasib sama. Setelah kejadian pembakaran di parkiran pengadilan, Raki memulai aksinya membakar semua pelaku kekerasan pada wanita. Mulai dari pemerkosa, pelaku kekerasan rumah tangga, penjual wanita, semua dihukum sendiri oleh Raki dengan cara membakar mereka hidup-hidup. Menakasih sangat kesal karena Raki tidak meninggalkan bukti ataupun jejak pembunuhannya. Sementara wanita-wanita para korban yang diselamatkan oleh Raki merasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Raki. Tak berapa lama Raki muncul di televisi dan mengakui kejahatannya. Ia bahkan akan menyerahkan diri sendiri ketika semua penjahat telah ia hukum. Setelah Raki muncul, Tripura dipanggil oleh Menakasih untuk dimintai keterangan tentang Raki. Tapi Tripura malah mengatakan bahwa ia sangat mendukung Raki. Dan ia memberikan Menakasih data-data penjahat yang kerap kali melakukan kekerasan kepada wanita. Polisi menempel gambar Raki di setiap sudut Hyderabad, tapi wanita-wanita yang mendukung Raki membuang semua foto Raki. Untuk sementara, Raki tinggal di desa Gauri dan mengatakan akan menikahi Gauri saat ia telah menyelesaikan misinya. Raki yang telah mendapatkan keberadaan Barat menggantung mereka di hutan tempat mereka berburu, lalu menyiramkan bensin ke mobil mereka. Saat polisi datang, Raki malah dengan cepat membuang 2 batang korek api yang telah menyala hingga Barat dan teman-temannya tewas terbakar. Perdana Menteri tidak terima anaknya tewas dengan begitu tragis, sehingga ia menendang Menakasih di depan semua orang yang hadir di acara kremasi Barat. Menakasih seperti diinjak-injak harga dirinya oleh Perdana Menteri dan membuatnya sadar selama ini ia melindungi Perdana Menteri yang bersekongkol dengan semua mafia di negara tersebut. Bahkan ia menyadari tindakan Raki itu adalah benar. Menakasih mengizinkan Tripura keluar dari ruangannya. Saat berada di rumah, Menakasih merasa terkejut ketika melihat Raki sedang makan di meja makannya. Raki meminta maaf jika ia masuk tanpa permisi dan makan di rumah Menakasih. Tak lama polisi datang menangkap Raki, tapi Raki meminta izin kepada polisi untuk menghabiskan makanannya dulu baru ia akan menyerahkan diri. Setelah makanannya habis, Raki mencuci piring dan menyerahkan tangannya untuk diborgol. Menakasih mengantarkan Raki ke penjara, namun saat di jalan ia membuka laptop yang diberikan Tripura yang berisi data penjahat beserta bukti kejahatannya. Ia terkejut melihat berkas Madukar dan menelpon anak buahnya. Setelah mengetahui keberadaan Madukar, ia memutar arah ke penjara. Tapi Menakasih terlambat, ia sudah melihat Madukar telah dibakar hidup-hidup oleh Raki. Melihat kejadian itu, Menakasih menggantikan penjara bagi Raki. Menakasih menemui Raki di biliknya dan ia mengatakan selama menjadi polisi baru kali ini ia merasa bingung tindakan Raki benar atau salah. Sambil menangis, Raki menceritakan kejadian yang dialami oleh Gayatri adiknya dan ia tidak mau orang lain mengalami hal yang serupa. Saat persidangan Raki telah tiba. Semua wanita yang mendukung Raki berkumpul di depan kantor pengadilan. Mereka meminta Raki untuk dibebaskan. Tapi tiba-tiba Perdana Menteri menelpon. Ia mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semua pendukung wanita yang dimiliki oleh Raki. Menakasih yang mendengar itu mengadakan pengamanan yang ketat. Tapi saat Gauri memanggil nama Raki, tiba-tiba ledakan terjadi dan menewaskan separuh pendukung Raki. Dengan langkah tertatih, Raki mencari tubuh Gauri dan saat menemukannya, Gauri langsung meninggal di pangkuan Raki. Dengan marah, ia berusaha melarikan diri tapi berhasil ditangkap kembali. Menakasih mendatangi rumah Perdana Menteri dan menyerahkan surat penangkapan. Tapi semua anak buah Perdana Menteri tersebut tertawa dan mengejek Menakasih. Tak lama Menakasih memanggil Raki dan mengatakan Raki adalah dewa kematian bagi Perdana Menteri. Menakasih membuka borgol Raki dan mengatakan ia diberi waktu 30 menit untuk menghabisi mereka semua. Dengan cepat Raki menghabisi semua anak buah Perdana Menteri.
Saat terakhir, Raki melempar botol minuman keras ke tubuh Perdana Menteri. Dan saat terakhir kemudian Raki melempar korek lalu berhasil membakar Perdana Menteri hidup-hidup. Persidangan akhir pun dilakukan. Semua pendukung Raki memenuhi ruangan persidangan. Tapi Raki meminta waktu 2 menit untuk memberi keterangan sebelum ia dijatuhi hukuman. Raki mengakui membunuh 50 orang yang telah dengan kejam memperkosa, melecehkan, membunuh, menyiksa wanita, serta memperjualbelikan mereka. Apakah wanita hanya menjadi objek kepuasan dan kesenangan pria sehingga dengan mudahnya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi? Padahal wanita adalah seorang ibu yang melahirkan penerus-penerus baru. Hakim hanya terdiam mendengar pernyataan Raki. Raki juga mengatakan tidak menemukan keadilan bagi para wanita karena uang yang berkuasa dan melindungi semua penjahat. Kita seharusnya melindungi wanita seperti melindungi ibu kita sendiri. Hakim kemudian menghitung masa hukuman Raki. Semua pendukung Raki berteriak tidak setuju. Tapi tanpa diduga, hakim membenarkan tindakan Raki. Hakim menyadari sistem hukum di negara tersebut lemah bahkan gagal melindungi wanita dan ia merasa malu bila menghukum Raki. Hakim pun akhirnya melepaskan baju hakimnya dan mengatakan mengundurkan diri. Semua warga senang karena Raki akhirnya dibebaskan. Film pun berakhir bahagia. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Raki. Kisah perjuangan seorang Raki dalam memperjuangkan keadilan bagi wanita di daerahnya benar-benar patut untuk diapresiasi dan keren banget ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita film ini. Terus dukung dan saksikan video-video SLMTV yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan juga memberi komentar positif serta membagikan video-video SLMTV. Saksikan juga video-video SLMTV yang lain. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.